Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendemonstrasikan uji T independen dengan menggunakan software SPSS. Asumsi dasar yang digunakan di dalam uji T independen ini adalah variabel dependennya berdistribusi normal dan kemudian di antara grup di variabel dependen tersebut itu tidak ada data outlier. Nah, kemudian di variabel dependen juga skala datanya adalah scale. Nah, kalau asumsi dasar itu tidak terpenuhi, yaitu di antara sebaran dari variabel dependennya itu tidak normal, maka kemudian kalian tidak bisa menggunakan uji T independen ini. Kalian harus beralih ke uji non-parametrik sebagai pengganti dari uji T independen, yaitu apa? Uji Mann-Whitney. Nah, kita lihat set data kita sebelum melakukan uji asumsinya. Jadi, asumsi dasar sebelum kita lakukan. Nah, kita lihat ada kadar Hb ibu hamil dan ada ANC. Nah, kita ingin membuktikan apakah ada perbedaan rata kadar Hb ibu hamil pada kelompok ibu yang melakukan ANC lengkap dan tidak lengkap. Nah, sebelum kita cek hipotesis asumsinya, kita sebaiknya membuat hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesisnya itu ada dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nolnya itu narasinya adalah tidak ada perbedaan rata kadar Hb pada ibu yang melakukan ANC lengkap dan tidak lengkap. Sementara hipotesis alternatifnya itu adalah ada perbedaan rata kadar Hb pada ibu yang melakukan ANC lengkap dan tidak lengkap. Nah, langkah yang selanjutnya kita cek asumsi dasar dari uji T ini. Apakah tetap menggunakan uji T independen ataukah nanti menggunakan uji alternatifnya, yaitu Mann-Whitney. Langkah pertama adalah kita klik analisis, kemudian pilih deskriptif, kemudian kalian pilih explore. Nah, kalian perhatikan di sini kadar AB ibu hamil kalian masukkan di dependent list-nya. Nah, kemudian antenatal care kalian masukkan di faktor list-nya. Gitu ya. Jadi di sini kalian masukkan. Nah, kemudian di plot itu kalian pilih di sini, kalian centang histogram, stem and leaf-nya, faktor level together, serta normality plot with test. Kemudian klik continue. Nah, kemudian selanjutnya adalah klik OK. Nah, kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil kita. Jadi secara narasi ada secara narasinya bahwasanya antenatal care yang lengkap itu sebanyak 36 responden, sementara ibu yang melakukan ANC tidak lengkap itu sebanyak 34 responden. Nah, sekarang kita lihat asumsi dasarnya. Nah, asumsi dasar ini kalian sebenarnya bisa menggunakan beberapa cara, yaitu bisa melihat grafiknya ataupun bisa dihitung dari nilai rasio sickness dibandingkan dengan standar errornya. Nah, untuk menghitung sickness dan dibandingkan dengan standar errornya, kalian nanti harus membandingkan dengan nilai standarnya, yaitu minus 1,96 sampai dengan plus 1,96. Nah, kalau rentang dari nilai ini, jadi nilai sickness dan kurtosis yang sudah dibagi standar errornya di rentang ini, gitu ya, di rentang ini, maka sebaran datanya adalah normal. Kalau di luar rentang ini, maka sebaran datanya tidak normal. Jadi langkah pertama adalah kalian hitung nilai sickness-nya. Jadi nilai di sini kemudian dibagi dengan standar errornya. Nah, begitu juga dengan kurtosis, itu dibagi dengan standar errornya. Untuk masing-masing kelompok itu ya. Jadi nanti di sini pun juga kalian harus sama gitu ya. Jadi di kelompok yang tidak lengkap itu nanti juga harus hitung. Jadi di sickness-nya di sini dibagi dengan standar errornya, begitu juga di sini. Itu ya. Oke. Nah, setelah nanti kalian hitung di sini, jadi nilai sickness dibagi dengan standar error, kalian bandingkan dengan nilai dari standarnya. Ini minus
ini plus gitu ya. Nah, kalau di rentang ini, maka dikatakan sebarannya adalah normal. Kalau di luar rentang itu, maka sebaran datanya tidak normal. Atau kalian nanti bisa menggunakan, itu alternatif pertama ya, kemudian atau kalian nanti bisa menggunakan tes normalitas. Nah, nanti ada dua macam, yaitu Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nah, kapan menggunakan Shapiro-Wilk? Itu pada saat nilai sampelnya itu adalah di bawah 50. Nah, kalau sampel kita tadi itu adalah 70, maka kita menggunakan yang Kolmogorov-Smirnov. Nah, lihat di nilai signifikansinya ini. Kapan dikatakan normal? Pada saat nilai signifikansi atau disebut biasanya adalah nilai p-value di situ lebih besar dari nilai alfa. Nah, alfa taruhlah contoh adalah 0,05. Maka dikatakan di situ sebaran datanya adalah normal. Kapan tidak normal sebaran datanya? Itu pada saat nanti nilai signifikansi di sini gitu ya, signifikansinya atau nilai p-value itu lebih kecil dari alfa. Alfanya misalnya adalah 0,05. Maka sebaran datanya adalah tidak normal. Nah, oke, kita lihat berarti di sini sebaran datanya tentunya adalah karena lebih kecil dari 0,5, maka dikatakan sebaran data ini tidak normal. Nah, kita lihat untuk histogramnya juga sama. Apakah ada data outlier? Nah, ini ada data outlier. Nah, di sini juga ada sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya uji T ini tidak bisa dilakukan karena asumsi dasarnya tidak tercapai gitu ya. Jadi nanti menggunakan uji alternatifnya dengan tetap ingin membuktikan hipotesis yang sama gitu ya. Jadi alternatifnya menggunakan uji apa? Uji Mann-Whitney. Nah, langkahnya apa? Langkahnya pertama kalian klik analisis, kemudian pilih non-parametrik, kemudian pilih two independent sample. Nah, kemudian layarnya sudah muncul di sini. Nah, ini taruhlah contoh masih kosong ya. Nah, kemudian kalian masukkan di tes variabel listnya di sini adalah kadar hemoglobin. Nah, kemudian di grup pada kelompok yang mana, yaitu antenatal care, kalian masukkan. Nah, kita lihat di data view-nya antenatal care ini grupnya apa di codingnya berapa saja. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di coding di antenatal care. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, untuk mengetahui kalau kalian terlupa, jadi di codingnya 0 untuk lengkap, 1 untuk tidak lengkap. Itu ya. Nah, kemudian kalian masukkan di define grup ini. Klik di sini adalah 0 dan 1 sesuai dengan kode yang kalian buat di variabel view. Kemudian ketikkan atau klik continue. Nah, selanjutnya di sini pilihan tesnya. Nah, tadi sudah dicentang Mann-Whitney. Nah, tinggal kemudian lanjutkan dengan klik OK. Nah, kita lihat hasilnya ya. Output daripada SPSS-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, sudah muncul. Nah, untuk selanjutnya kalian perhatikan di daerah signifikansi ini. Nah, ini nilai signifikansinya. Signifikansi atau nilai p-value. Nah, itu adalah 0,146. Nah, kapan kita menerima H0? Kita menerima H0 berarti menyimpulkan H0 gitu ya, menolak HA.
Jadi kita menyimpulkan H0 itu pada saat nilai signifikansi atau nilai p-value itu adalah lebih besar dari nilai alfa atau alfanya adalah 0,05. Taruhlah contoh seperti itu. Nah, sehingga nantinya kalian kalau nilai signifikansinya seperti ini hasilnya di sini, maka kalian nanti menyimpulkan H0. Nah, kapan nanti menyimpulkan HA? Menyimpulkan HA itu pada saat nilai signifikansi atau nilai p-value itu lebih kecil sama dengan alfa. Nah, taruhlah contoh alfanya adalah 0,05. Nah, ini nanti baru menyimpulkan HA. Tadi H0-nya kita sudah definisikan di depan ya. H0 itu adalah tidak ada perbedaan rata kadar Hb ibu hamil pada yang melakukan ANC lengkap dan tidak lengkap. HA-nya itu adalah ada perbedaan rata kadar Hb ibu hamil yang melakukan ANC lengkap dan tidak lengkap. Nah, kita lihat di sini data kita. Nah, tentunya di sini adalah lebih besar dari 0,05 sehingga kita menyimpulkan H0. Artinya berarti kita menyimpulkan bahwasanya kadar Hb ibu hamil itu tidak ada perbedaan ratanya di antara dua grup, yaitu yang melakukan ANC lengkap maupun yang tidak melakukan ANC lengkap. Nah, itu dari Mann-Whitney. Nah, kemudian kita mensimulasikan atau mendemonstrasikan untuk uji T uji T independen. Nah, langkah apa saja atau tahap-tahapannya apa saja untuk melakukan uji T independen? Yang pertama, taruhlah contoh misalnya kita tetap menggunakan data yang tadi, tetapi diasumsikan datanya adalah normal, gitu ya, sebaran datanya adalah normal. Nah, tahap-tahapannya kalian klik analysis, kemudian pilih compare means. Nah, terus kalian pilih yang independent t-test. Seperti ini. Nanti ada mini popnya window seperti ini. Nah, kemudian yang pertama yang kalian masukkan di tes variabel itu adalah kadar hemoglobin. Nah, selanjutnya untuk grouping variabel kalian masukkan di variabel antenatal care. Nah, define groupnya juga sama, kita ketikkan 0 dan 1. Nah, kemudian klik continue dan selanjutnya kita pilih OK. Nah, kita lihat hasil dari output SPSS. Panjang ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat untuk uji Levin itu ya. Nah, uji Levin. Nah, uji Levin di sini. Ini perhatikan, kemudian di sini adalah uji T-nya. Nah, kita tentukan dulu nanti kita menggunakan yang varian disamakan atau varian yang tidak sama, gitu ya. Nah, kita lihat di sini itu ya lebih besar dari 0,05 sehingga nanti kita asumsikan variannya sama sehingga nanti yang dibaca adalah yang di bagian atas saja gitu ya. Oke, sebenarnya sama saja sih mau bagian atas mau bagian bawah, paling bedanya adalah nanti pada nilai confidence interval, beda sedikit di standar error maupun di confidence interval. Nah, kita pakai yang atas. Nah, langkah selanjutnya apa? Yaitu tadi hipotesis sudah kita buat, kita lihat nilai signifikansi yang ada di uji T, yaitu di sini. Itu ya.
Jadi sebesar 0,133. Nah, kemudian tadi kita sudah menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nah, kapan kita menerima hipotesis 0? Sama seperti uji Mann-Whitney tadi. Jadi pada saat nilai signifikansi atau nilai p-value itu ya lebih besar dari nilai alfa. Alfanya adalah 0,05. Taruhlah contoh seperti itu. Nah, kemudian alternatifnya itu pada saat nilai signifikansi atau nilai p-value-nya itu adalah lebih kecil dari nilai alfa, yaitu 0,05. Nah, kita lihat di sini. Itu ya, 0,133. Nah, tentunya adalah lebih besar dari nilai 0,05 itu ya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya tidak ada perbedaan rata kadar Hb ibu hamil antara kelompok yang melakukan ANC maupun yang tidak melakukan ANC, sehingga kita bisa menyimpulkan atau istilahnya adalah menyimpulkan HO gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan rata kadar Hb ibu hamil di dua kelompok tersebut. Nah, kemudian kalian juga bisa kemudian memilih dengan mencantumkan nilai confidence interval. Jadi di sini ada confidence interval level bawah gitu ya. Dan di sini adalah level atas. Nanti dituliskan 95% confidence interval itu berada di ring minus 0,110 sampai dengan 0,819. Nah, seperti itu ya. Jadi maaf ini tidak bisa terlihat 9. Oke ya. 9. Oke. Kita sudah selesai untuk demonstrasi kita dengan menggunakan uji T independen, berikut dengan uji alternatifnya, yaitu Mann-Whitney. Demikian demonstrasi kita, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.